Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwadi Habib dengan NIM J3J118023. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Insinyur Almasril MSI dan dosen moderator Bapak Dr. Doni Sahatua Manalu SEMSI. Adapun saya di sini untuk melakukan seminar hasil yang judulnya Pendirian Unit Bisnis Pengolahan Limbah Sapi Menjadi Pupuk Organik pada Unifarm Azhari Jaya Kota Padang Sidimpuan. Latar belakang. Yang pertama, melimpahnya limbah kotoran sapi yang ada di perusahaan, dan yang kedua, kurangnya pengoptimalan terhadap limbah sapi. Unifarm Azhari Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan sapi potong. Jumlah populasi sapi potong pada peternakan ini berjumlah 104 ekor. Unit bisnis utama pada Unifarm Azhari Jaya adalah penjualan sapi siap potong dan bibit sapi. Dan Unifarm Azhari Jaya juga memiliki unit bisnis sampingan, yaitu penjualan kotoran sapi langsung. Jumlah kotoran sapi dalam seminggu mencapai kurang lebih 600 karung dengan berat 20-30 kg per karungnya. Namun, belum terdapat penanganan yang optimal terhadap kotoran sapi tersebut, dan Unifarm Azhari Jaya memiliki peluang untuk membuat unit bisnis baru pengolahan pupuk organik dari limbah kotoran sapi. Tujuan yang pertama adalah merumuskan ide kajian pengembangan bisnis pada Unifarm Azhari Jaya. Yang kedua, menganalisis kelayakan rencana kajian bisnis berdasarkan aspek finansial dan aspek non-finansial. Keragaan perusahaan. Yang pertama, sejarah. Didirikannya pada tahun 2016 oleh Bapak Basiran Dana Bangga. Yang kedua, memiliki luas peternakan sekitar 2 hektar dan kurang lebih 10 hektar untuk lahan hijauan. Aspek organisasi dan manajemen. Unifarm Azhari Jaya memiliki struktur organisasi yang jelas. Adapun struktur organisasi tersebut yaitu pemilik, kontrol kandang, perawatan hijauan, pencarian jerami, dan ABK atau anak buah kandang. Sumber daya perusahaan. Sumber daya fisik yang dimiliki Unifarm Azhari Jaya yaitu lahan, bangunan, peralatan, mesin, dan transportasi. Untuk sumber daya manusianya, Unifarm Azhari Jaya memiliki 10 orang karyawan. Dan sumber daya keuangan Unifarm Azhari Jaya berasal dari modal pribadi Bapak Basiran Dana Bangga sebagai pemilik peternakan ini. Rumusan ide pengembangan bisnis. Identifikasi perusahaan. Unifarm Azhari Jaya memiliki kelemahan yaitu penanganan limbah kotoran sapi yang tidak optimal, dan memiliki peluang yang pertama yaitu melimpahnya limbah kotoran sapi yang ada di perusahaan dan perkembangan teknologi yang sekarang sangat pesat. Tinjauan tersebut memunculkan ide bisnis baru yaitu pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik yang akan dianalisis melalui aspek finansial dan aspek non-finansial. Perencanaan produk. Perencanaan produk pada pengembangan bisnis ini yaitu pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik, yang merupakan hasil pengomposan dari fermentasi antara kotoran sapi dicampur dengan sekam padi, air, molasses, dan E4 sebagai mikroorganismenya. Untuk pemasaran produk ini dilakukan sebulan sekali dengan harga jual 65.000 per karungnya, dan setiap karungnya memiliki kapasitas 50 kg. Perencanaan pasar dan pemasaran. Strategi STP atau Segmentation, Targeting, dan Positioning. Yang pertama, segmentation. Segmentasi pasar yang dipilih untuk pengembangan bisnis ini yaitu faktor geografis, dan produk yang akan dijual nantinya akan diarahkan ke petani, toko tanaman hias yang ada di Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Yang kedua, targeting. Target pasar Unifarm Azhari Jaya yaitu petani, toko tanaman hias, dan ibu-ibu rumah tangga yang hobi dengan tanaman bunga-bunga. Ketiga, positioning. Adapun positioning yang diharapkan Unifarm Azhari Jaya adalah produk pupuk organik yang berkualitas terbaik dan harga yang terjangkau. Bauran pemasaran 4P atau Product, Price, Place, and Promotion. Yang pertama, produk. Nama produk ini adalah Azhari Jaya Organik. Yang kedua, price. Harga yang
ditawarkan oleh Unifarm Azarijaya yaitu 65.000 per karungnya yang isi 50 kg. Harga ini dihasilkan dari hasil perhitungan HPP. Yang ketiga, place. Pendistribusian dilakukan ke toko tanaman hias petani yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Dan yang keempat, promotion. Melakukan promosi dengan memperkenalkan produk secara langsung dan melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan yang lainnya. Untuk perencanaan produksi, yang pertama yaitu penyediaan bahan baku seperti sekam padi, molasses, E4, dan air. Yang kedua, penyediaan peralatan seperti sekop, cangkul, terpal, ember, gembor, dan lain-lainnya. Yang ketiga, proses produksi, yaitu proses pencampuran antara kotoran sapi dengan sekam padi dicampur dengan molasses, E4, dan air. Dan yang keempat adalah proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan selama 14 hari. Selanjutnya tumpukan ditutup dengan terpal. Saat fermentasi berlangsung, suhu tumpukan pupuk haruslah berada di antara 40 hingga 50 derajat Celcius agar pupuk tidak rusak akibat kematian mikroorganismenya. Yang kelima adalah pemanenan. Kompos yang siap dipanen memiliki ciri-ciri yaitu berwarna hitam kecoklatan dan tidak berbau. Dan yang keenam adalah pengemasan. Untuk memperoleh pupuk dengan tekstur yang seragam serta memisahkan tumpukan pupuk yang menggumpal, kerikil, atau batu yang terbawa selama proses produksi berlangsung. Proses pengayakan dilakukan menggunakan ayakan pasir. Setelah itu pupuk dimasukkan menggunakan sekop ke dalam karung dengan ukuran yang telah disediakan yaitu berukuran 50 kg. Perencanaan organisasi dan manajemen. Pada perencanaan pengembangan bisnis ini, Unifarm Azarijaya menambah satu orang karyawan di bagian produksi pupuk kandang yang dianggap mampu mendukung keberhasilan pengembangan bisnis ini. Struktur organisasi ini dibutuhkan dalam pengembangan bisnis ini tidak mengubah secara total struktur organisasi yang lama. Untuk perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan oleh Unifarm Azarijaya adalah bekerja sama dengan toko tanaman hias di daerah Kota Padang Sidimpuan untuk memasarkan dan toko pertanian sebagai supplier bahan produksi pengolahan pupuk organik. Perencanaan finansial. Biaya investasi yang dikeluarkan yaitu sebesar 13.555.000. Untuk biaya tetapnya pada tahun pertama sebesar 14.707.500. Dan tahun kedua sebesar 21.147.500. Untuk biaya variabelnya pada tahun pertama sebesar 33.210.000 dan tahun keduanya sebesar 44.280.000. Berikut analisis kelayakan investasi pada pengolahan pupuk organik ini, yaitu kriteria investasinya NPV lebih besar daripada 0, hasilnya 24.622.468 dan keterangan layak. IRR lebih besar daripada tingkat bunga, hasilnya 52% dan layak. Net B per C lebih besar daripada 1, hasilnya 4, layak. Gross B per C lebih besar daripada 1, hasilnya 1,05, layak. Dan payback period lebih kecil daripada umur bisnis dan hasilnya 3 tahun, layak. Dilihat dari analisis kelayakan investasi ini, untuk pengembangan bisnis pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik layak untuk dilaksanakan. Untuk switching value-nya, komponen yang pertama yaitu penurunan jumlah produksi. Perubahannya 49%, 55676258. NPV yang dihasilkan 0, IRR-nya 3%, net
B versinya 1, gross B versi 1, dan payback periodnya 3. Yang komponen yang kedua itu kenaikan harga bahan baku sekam padi. Perubahannya itu 283,6183,864%. NPP yang dihasilkan yaitu 0, IRR-nya itu 4%, net B versinya 1, gross B versinya 1, dan payback periodnya 8,9. Untuk kesimpulannya, ide bisnis pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik pada Unifarm Asyari Jaya berdasarkan hasil analisis SWOT, yaitu dengan mempertimbangkan kelemahan dalam faktor internal perusahaan dengan melihat peluang yang terdapat dalam faktor eksternal perusahaan. Dan dari hasil analisis finansial yang dilakukan, ide bisnis pengolahan limbah kotoran sapi ini layak untuk dilakukan. Untuk sarannya, perusahaan harus mempromosikan secara langsung kepada masyarakat, terutama petani, tentang khasiat dari penggunaan pupuk organik pada tanaman, dan juga melakukan promosi melalui media sosial. Cukup sekian hasil presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.